Izin Ustazah, bisa kita mulai sekarang Ustazah. Izin Ya, saya silakan. buka dulu ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan barokah ini, senantiasa Allah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan ihsan kepada kita semua. Tidak lupa kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang amat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kajian Muslimah Al-Maghfirah. Kajian muslimah ini merupakan kajian yang terbuka untuk seluruh muslimah, baik dari BPJS Ketenagakerjaan maupun juga terbuka untuk umum. Semoga kegiatan ini semakin membawa keberkahan untuk kita semua yang masih menyempatkan diri untuk menuntut ilmu di sela-sela kesibukan kita. Adapun topik kajian muslimah pada siang ini adalah bercermin pada sosok wanita yang dirindukan surga, yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurwidiana. Kepada Ustazah Nurwidiana, kami mengucapkan selamat datang Ustazah dalam kajian muslimah ini. Kajian muslimah ini merupakan kajian pertama yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Maghfirah. Namun sebelum mulai ke materi, saya izin membacakan profil singkat ya dari Ustazah Nurwidiana. Ustazah Nurwidiana ini merupakan dosen dari Universitas Indonesia Maju, Jakarta. Beliau juga merupakan tenaga ahli DPR RI dan juga tergabung dalam tim sinergitas pembangunan pemerintah Kota Depok. Beliau juga merupakan ketua dari Forum Masyarakat Peduli Keluarga dan juga motivator dan praktisi parenting. Jadi cukup luas ya Ustazah cakupan ilmunya, keilmuannya ini termasuk parenting juga ya, parenting dan motivator. Terima kasih sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya juga Ustazah untuk hadir dalam kajian kita pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami mempersilahkan tempat dan waktu selama 45 menit ke depan akan menyampaikan materi, kemudian kita sambung lagi dengan sesi tanya jawab mungkin. Ya, kami persilahkan. Ah, share screen saya sudah terlihat kah? Sudah Ustazah? Baik, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma aftah lana kulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratakal mustaqim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa imanan sabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan thayyibah wa amila salihan mutaqabbala. Saudari-saudariku muslimah BPJS Ketenagakerjaan yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah, biiznillah atas kenaria Allah kita dipertemukan. Walaupun untuk pertemuan kali pertama kita bertemu menggunakan layar, ya, tetapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi hakikat bahwa Allah sedang memperbanyak ya hubungan silaturahim di antara kita. Pertemuan ini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk menambah saudara muslimah dan juga dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman kita sekaligus juga meningkatkan ketakwaan kita ya dalam rangka merenda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh setiap dari kita pada dasarnya sedang berjalan menuju Allah, suka nggak suka ya, terpaksa atau tidak terpaksa. Pada dasarnya setiap dari kita sedang berjalan menuju Allah. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Walaupun ucapan seperti ini seringkali kita ucapkan saat ada yang meninggal ya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi sesungguhnya setiap dari kita
sedang berjalan dari Allah, insya Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus terus kita lakukan untuk melalui perjalanan menuju kepada Allah ya, karena perjalanannya berat, panjang ya. Bahkan kita tidak pernah tahu kapan akhirnya. Cuma yang kita tahu adalah nggak lama lagi ya. Nah, maka kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita energi ya. Dan energi terbaik bagi kita untuk bisa melalui perjalanan ini adalah rasa syukur. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan dalam rangkai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan keindahan itu akan terus ada dalam diri kita sampai kemudian kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa nanti, yaitu saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan terus berupaya menjadi hambanya, menjadi umatnya yang Masya Allah gitu ya. Kita bersyukur menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Rasulullah bersedih ya, karena ketika itu di akhir detik-detik kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah masih merasakan sedih. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Sampai-sampai Jibril pun melihat Rasulullah tidak bahagia saat akhir kehidupannya. Padahal ketika itu Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tidak bahagia? Bagaimana tidak muncul pada dirimu wajah yang ceria?" Ya. Karena pada saat ini, surga itu sedang berhias untuk menyambut kedatangan. Para bidadari sedang berhias juga untuk menyambut kehadiranmu. Pohon-pohon di surga bahkan sudah berbuah, sudah meranumkan buahnya untuk menyambut kedatanganmu. Begitu juga dengan sungai-sungai, sudah dialirkan untuk menyambut kedatanganmu. Lalu kenapa engkau tidak berbahagia dan tidak menampakkan keceriaan di wajahmu ya baginda Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, aku khawatir dengan umatku. Bagaimana keadaan mereka kalau aku sudah tidak ada? Apakah mereka tetap melakukan sholat? Apakah mereka tetap melakukan tilawatul Quran saat aku tidak lagi bersama dengan mereka? Aku khawatir ya Jibril. Sampai kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ada satu pesan yang ingin Allah sampaikan, yang ingin aku menyampaikannya kepadamu. Apa itu? Kemudian malaikat Jibril berkata, sesungguhnya nanti saat akhirat sudah sampai gitu ya, Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada pintu surga bahwa surga tidak akan dimasuki oleh umat daripada nabi yang lain sebelum Rasulullah dan umatnya memasuki surga terlebih dahulu. Masya Allah. Kita sebagai umatnya saja belum wafat. Bahkan kita belum pernah berjumpa dengan baginda sudah mendapatkan privilege. Sudah mendapatkan janji yang luar biasa. Bahwa surga baru akan diisi oleh umat daripada nabi yang lain setelah kita, umat Rasulullah, memasuki surga terlebih dahulu. Dan inilah yang membuat Rasulullah tenang ketika Allah memberikan janjinya bahwa umat daripada Rasulullah mendapatkan privilege yang luar biasa. Nah, saudari-saudariku muslimah yang saya cintai karena Allah, melihat bagaimana privilege atau keistimewaan yang sudah Allah berikan kepada umat Rasulullah, malu rasanya kita. Kalau kita pun tidak berupaya untuk memantaskan diri sebagai umat Rasulullah SAW. Yang keprivilesannya atau keistimewaannya bahkan ya memasuki satu surga yang keindahannya sangat luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata terlebih dahulu dibandingkan dengan umat daripada Nabi yang lain. Dan mudah-mudahan hari ini adalah salah satu hari di mana Allah menyaksikan kita, ya, upaya kita untuk menjadi sosok yang bisa melayakkan dan memantaskan diri itu. Kita kumpul bersama di sini dalam sebuah kajian muslimah dalam rangka untuk bercermin.
Setiap dari kita pasti ingin mau, bahkan sangat mau. Ketika ditanya, apakah kalian ingin masuk surga? Pasti jawaban kita sama, mau. Cuma surga itu kan tidak murah harganya. Surga itu tidak bisa dimasukin begitu saja. Kalau kita mau masuk ke kampus saja, kita kan harus belajar ya. Kita harus bersungguh-sungguh bekerja keras untuk bisa mendapatkan kuota ya masuk pada sebuah universitas negeri. Apalagi ini surga. Maka baiknya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nggak membiarkan kita bingung untuk cari contoh template gimana caranya bisa memasuki surga. Gimana caranya bisa memantaskan diri untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah dijanjikan. Cuma kan kita kan enaknya memantaskan ya. Katakanlah misalkan kalau di dunia kita diundang, mungkin kita punya kenalan atau kemudian kita memang punya apa namanya koneksi gitu. Tapi ketika kemudian kita diundang untuk bertemu dengan sosok pejabat yang luar biasa, maka kita kan akan memantaskan diri. Sehingga kita layak untuk menjadi salah seorang termasuk undangannya. Nah, tadi kalau kemudian Rasulullah sudah memberikan jaminan bahwa umat Rasulullah akan masuk surga terlebih dahulu, ya, sebelum umat-umat yang lain itu masuk, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memantaskan diri. Dan kita nggak perlu bingung bagaimana caranya untuk bisa memantaskan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dan menjadikan sosok-sosok yang bisa kita jadikan contoh agar kita bisa meniup dan menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini ya, kita mencoba untuk bercermin. Dan cermin kita itu nggak tanggung-tanggung. Kita bukan bercermin kepada tetangga sebelah ya. Kita bukan bercermin kepada orang yang kita kenal saja, tapi kita cermin kita tuh langsung yang the best. Ya, yang cermin ini langsung dari Allah dan Rasulnya yang menyampaikannya kepada kita. Tanda bahwa Allah itu pengen semua umatnya dan semua hambanya betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa cermin yang kemudian kita ambil gitu ya, yang ini mungkin tidak ada di yang lain, yaitu dari cermin sosok 4 wanita penghulu surga. Ya, apa sih penghulu? Pemimpin. Kalau yang namanya pemimpin artinya kebayang ya. Masya Allah. Dalam sebuah hadis pernah diceritakan. Ketika ada seorang sahabi yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana sih ceritanya wanita itu yang muslimah, solihah di surga itu kayak mana gitu. Ya. Kata Rasulullah, coba kamu bayangkan. Jilbabnya saja, penutup kepalanya saja, itu bak cahaya yang bisa menerangi semesta. Kebayang nggak? Ya. Kemudian istri Rasulullah, Ummu Salamah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kemudian kita baca di Quran gitu ya, bahwa nanti di surga itu ada bidadari-bidadari cantik yang bermata jeli gitu kan, yang kulitnya itu putih bersih, yang wanginya wangi banget gitu. Lalu wanita dunia itu apakah lebih baik atau di bawah standar daripada bidadari surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya wanita-wanita di dunia itu bahkan lebih baik daripada bidadari-bidadari di surga. Ya. Kenapa? Karena bidadari surga itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala jadi bidadari langsung di surga. Sementara wanita-wanita di dunia, mereka mendapatkan surga dari sholatnya. Mereka mendapatkan surga dari tilawah Qur'annya. Mereka mendapatkan surga dari puasanya. Mereka mendapatkan surga dari ibadahnya. Dan itu tidak bisa disandingkan dengan bidadari-bidadari di surga. Masya Allah. Ya. Kebayang kalau bidadari atau wanita di dunia berada di surga itu kayak tadi, gimana pemimpinnya? Ya. Nah, maka kita coba ya menilik, bercermin. Walaupun mungkin, aduh kayaknya berat banget ini. Ya, kita bercerminnya langsung kepada 4 wanita pemimpin di surga. Yang pertama Maryam binti Imron, ya, Siti Asiyah binti Muzahim, Fatimah binti Muhammad, dan Khadijah binti Khuwailid. Wah, luar biasa ini. Sahabiah-sahabiah yang luar biasa, nggak kaleng-kaleng. Ya.
Lihat bagaimana orang yang ada di sekitarnya, Masya Allah. Tapi itulah, ya, kita itu diperintahkan oleh Allah jangan ngambil contoh yang biasa-biasa, langsung yang terbaik. Ya. Kenapa? Ya, kita coba lihat apa yang istimewa. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam hadis bahwa ada 4 wanita penghulu di surga, dan 4 orang ini yang kemudian Allah pilih sebagai 4 pemimpin di surga nanti kelak, 4 pemimpin wanita. Ya, kebayang gitu ya, ada yang satu itu ya pemimpinnya adalah Maryam binti Imran, yang satu lagi adalah Khadijah binti Khuwailid. Kenapa sampai Allah itu memberikan keutamaan kepada 4 sahabiah ini menjadi 4 pemimpin, ya, wanita di surganya Allah kelak? Kita lihat satu-satu ya, kita coba lihat satu-satu. Dan ini bisa kita simak betul-betul, dan saya berharap ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak perempuan kita. Ya. Kenapa? Ya karena memang begini caranya. Insya Allah kita berdoa ya, saya mendoakan ibu-ibu sekalian ya, yang ada di sini, yang ada di kajian ini, semoga kebersamaan kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita ya, bukan hanya kebersamaan yang sifatnya hanya di dunia, setelah di dunia selesai, enggak. Kita berharap kita dan anak-anak kita akan terus bersama, baik di dunia dan juga nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sangat ingin masuk surga, kita pengen juga anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan kita dalam hal ini ya, itu juga masuk surga bersama-sama dengan kita. Apa yang istimewa? Ya, kita mulai dengan kemuliaan Maryam binti Imran. Siapa Maryam? Ya, pasti teman-teman muslimah juga sudah mengetahui siapa beliau. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Ya, bahkan disebut julukannya adalah At-Tahirah. Dia adalah sosok yang suci ya, karena tidak pernah disentuh laki-laki sama sekali. Kebayang ya? Dia tidak pernah disentuh laki-laki, bahkan tidak pernah melihat laki-laki. Kenapa? Karena sejak beliau lahir di Palestina. Punten. Ya, beliau lahir di Palestina. Dan setelah dia lahir, karena memang sejak awal ibunya itu mengandung Maryam, itu sudah bernazar dan meniatkan bahwa nanti bayi yang dilahirkannya itu akan terus diwakafkan untuk Baitul Maqdis. Ya, Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi dari mulai dalam kandungan ibu tuh sang ibu itu sudah ya, sang ibu bernama Hannah itu sudah merencanakan dan berjanji, bersumpah bahwa anaknya nanti akan diwakafkan untuk Baitul Maqdis. Ya, kepikirannya waktu itu Ibunda Hana anaknya laki-laki. Ya, karena di zaman dulu itu yang bisa menjadi khodimah ya, atau menjadi, bahasanya kalau sekarang marbot ya. Kalau marbot sekarang udah mengalami penurunan dari sisi fungsi begitu ya. Tapi dulu itu yang namanya penjaga masjid, berkhidmat untuk masjid itu betul-betul seorang yang alim ya. Dan kalau dulu di zaman Maryam itu yang boleh cuma laki-laki. Nah, jadi ketika lagi hamil, dia pengen tuh ya anaknya diwakafkan betul-betul untuk Baitul Maqdis. Qadarullah ternyata pasti dilahirkan perempuan gitu. Ya. Sementara ketika itu nggak boleh perempuan itu tinggal di masjid, itu nggak boleh. Tapi qadarullah karena semangat dari ibunda Maryam ini luar biasa, ya terus berdoa kepada Allah sampai kemudian akhirnya Maryam diperkenankan untuk tinggal dan berkhidmat di masjid. Ya. Makanya setelah itu dilahirkan 3 tahun, usia 3 tahun dari di rumah gitu ya, dididik atau dibesarkan oleh sang ibu. Kemudian langsung masuk ke Baitul Maqdis. Dari situ nggak pernah keluar sampai kemudian keluar untuk melahirkan Nabi Isa. Ya, nah ini luar biasa nih sosok. Ya, nah kita bisa lihat gitu ya, apa yang kemudian istimewa yang lain yang kemudian dimiliki oleh Ibunda Maryam. Tadi pertama ya, beliau adalah At-Tahirah. Ya, beliau itu suci, tidak pernah dilihat oleh laki-laki, tidak pernah melihat laki-laki. Masya Allah. Ya, kerjaannya cuma apa? Siang puasa, ya, malam sholat. Siang puasa, malam sholat. Kalau kata anak-anak sekarang, ya Allah gitu kan.
Siang puasa kerjaannya, malam sholat. Bahkan beliau ini saking dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tohiro tidak pernah makan makanan orang tidak pernah makan makanan orang yang di bumi gitu. Ya. Kenapa? Karena makanannya semua datang dari langit. Ya, ketika pamannya Nabi Zakaria yang mengasuhnya ya, menjaganya itu, memberikan makan itu, masuk setiap itu ke bilik atau ke ruangannya Ibunda Maryam, selalu di situ pas bawa udah ada makanan. Kemudian ketika ditanya, dari mana Maryam? Kemudian Maryam mengatakan, hadza min fadli rabbik. Semuanya datang dari Allah. Tiba-tiba aja di situ. Lihat ya, Masya Allah ya. Ketika ada orang, seorang muslimah yang mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jangankan dirinya, makanannya aja Allah turunkan langsung dari langit. Ya. Ini menjadi sebuah isyarat buat kita. Kalau misalkan kita minta sama Allah, khusus minta sama Allah, ya, maka memang tidak sulit bagi Allah untuk menurunkannya langsung dari langit. Ya. Dan memang Ibunda Maryam ini kerjaannya tadi, maka kerjanya ibadah-ibadah maka disebut al-batul. Ya, batul itu artinya dia memutuskan diri daripada dunia luar, fokus pada ibadah. Ya. Terus-menerus beribadah dan sebagainya. Ya, tapi kan kita nggak bisa seperti Ibunda Maryam. Betul, kita mungkin tidak bisa mencontoh semuanya karena memang kita tidak sebanding dengan Ibunda Maryam. Cuma poin utama yang mungkin kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita adalah at-tahirah, suci. Selalu menjaga kesucian. Ya. Bahkan ketika satu saat ya, dia kan kerjanya tadi ya, kalau siang saum, ya, dengan ibadahnya, kalau malam sholat. Sampai Allah pernah mengujinya begitu ya. Didatangkan pada satu malam langsung ke dalam biliknya seorang malaikat yang berubah bentuk jadi seorang laki-laki yang sangat tampan. Itu langsung masuk ke kamarnya. Tapi lihat bagaimana Ibunda Maryam karena sejak awal ya beliau itu menjaga dirinya, mensucikan dirinya, langsung masuk tuh dia ngumpet gitu. Ya. Ini padahal langsung masuk kamar nggak perlu pakai pintu gitu ya. Tiba-tiba di dalam kamarnya itu ada sosok pemuda yang sangat tampan luar biasa, melebihi ketampanan para aktris aktor-aktor Korea yang sekarang sering digandrungi ya oleh remaja-remaja kita, Masya Allah. Ya, kebayang nggak? Tiba-tiba ada sosok, ya kalau kita juga serem kali ya, tiba-tiba ada muncul walaupun pemudanya ganteng. Tapi ketika itu Ibunda Maryam langsung ngumpet gitu kan dan bertanya, siapa kamu? Artinya bagaimana beliau itu betul-betul menjaga dirinya. Dan Masya Allah, ya, hal yang lain yang mungkin kita bisa pelajari dari Ibunda Maryam, ya tadi ya, begitu luar biasa ibadahnya. Nanti bisa dilihat, saya sudah men-share materinya ya, karena cukup panjang, jadi nanti bisa dilihat kembali ya kisah-kisahnya. Hal yang lain yang kemudian dicontohkan daripada Ibunda Maryam sampai kemudian menjadi pemimpin wanita di surga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada beliau dengan ujian yang sangat luar biasa. Ya. Padahal Ibunda Maryam cuma punya dua kerjaan di dalam mengisi kehidupannya, cuma saum dan ibadah. Cuma saum dan ibadah, cuma saum dan ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ujian yang berat pada. Ini tandanya apa? Tandanya orang-orang yang dekat dengan Allah, saking dekatnya dengan Allah, Allah tuh pengen orang itu nggak beranjak kedekatannya dan tidak pernah meninggalkan Allah dengan apa? Dengan ujian. Kita ini kadang-kadang ya, saya lah ya, itu ingat Allah kan kalau saat ada ujian. Kita ketika diberikan kenyamanan ya, nggak ada masalah. Kadang-kadang kita suka lupa. Tapi saat Allah memberikan ujian kepada kita, Masya Allah, ya, doanya lebih khusyuk. Bahkan dengan doa itu kita bisa mengalirkan air mata. Kenapa? Karena merasakan butuh yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian itu membuat kita lebih dekat dan lebih nikmat merasakan ibadah-ibadah. Kenapa? Karena kita butuh Allah.
Dan jarang yang kemudian menyadari bahwa ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan masalah, itu bisa jadi bukan karena Allah sedang menghukum kita, bukan. Tapi karena Allah rindu dengan tangisan dan rengekan kita. Mungkin sudah lama kita tidak berdoa kepada Allah dengan rasa butuh yang sangat. Kenapa? Karena kita merasa semuanya sudah bisa kita kendalikan. Maka saking sayangnya Allah, tidak menginginkan hambanya itu lalai, dan Allah sangat suka kalau hambanya itu berdoa dengan rasa butuh yang sangat, maka dengan kasih sayangnya Allah menghadirkan ujian dan masalah dalam kehidupan. Jadi bukan karena masalah atau ujian itu bukan karena Allah menghukum, bukan. Cuma karena Allah sayang. Ya. Nah, coba lihat. Kalau menghukum, apa yang perlu dihukum dari seorang Ibunda Maryam? Kerjaannya cuma sholat. Puasa, sholat, puasa, sholat, puasa. Tapi diberikan ujian yang luar biasa. Apa ujiannya coba? Di titik terkuat, di titik istimewa dari Ibunda Maryam, dia menjaga dirinya, dia mensucikan dirinya, bahkan tidak pernah dilihat oleh laki-laki, bahkan tidak pernah disentuh laki-laki. Tapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ditiupkan ke dalam rahimnya ruh. Ya. Padahal dia memelihara kehormatannya loh. Coba bayangkan ya. Ini kan di luar nurul gitu. Ya. Dia itu punya kekuatan menjaga kehormatannya, nggak pernah dilihat, tapi Allah mengujinya dengan ditiupkannya ruh. Ada janin di dalam tubuhnya, Masya Allah. Coba bayangkan ya. Selama ini dikenal sebagai At-Tahiro, yang disucikan. Selama ini dikenal sebagai sosok yang tabatul, yang selalu beribadah tidak pernah putus. Dikenal sebagai sosok yang solihah banget. Tiba-tiba ya, dia harus mengumumkan bahwa di dalam rahimnya sudah ada janin. Itu kira-kira gimana? Ya, berat gak? Berat banget. Berat sekali. Walaupun amanah atau titipan yang Allah titipkan di dalam rahim ibunda, Maryam adalah sosok Nabi. Ya kan? Nanti kan akan kelak menjadi Nabi Isa. Tapi poinnya tadi, ya, Allah itu kalau sayang diberikan ujian. Supaya apa? Supaya hubungan hambanya itu dengan Allah itu nggak terputus, bahkan makin makin kuat dan makin lengket. Ya, saya mah nggak kebayang kan? Kalau orang yang kemudian tidak menjaga kehormatannya dan kemudian hamil, pasti orang mengatakan, ah biasa dia mah. Ya. Tapi ini Ibunda Maryam, dia menjaga kehormatannya, tapi justru Allah memberikan ujiannya pada titik kekuatannya itu. Ya. Bahkan ketika itu, Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Ibunda Maryam untuk tidak berbicara. Padahal perempuan itu, kalau lagi punya masalah, yang dipengenin apa? Ngobrol, curhat. Tapi Ibunda Maryam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diam saja. Ya, jadi selama hamil itu dia nggak bisa bercerita kepada siapa-siapa kecuali Allah. Bayang nggak rasanya? Eh, Masya Allah. Sampai kemudian yang lebih beratnya lagi adalah saat kemudian, saat perutnya semakin membesar, detik-detik kelahirannya itu sudah semakin dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibunda Maryam untuk pergi dari Palestina menuju Mesir ketika itu. Lagi syarat-syaratnya mengandung ya, lagi berat-beratnya gitu. Lah kalau misalkan punya suami kan bisa sharing, aduh bang gitu kan, berat banget, bisa dipelus elus-elus bagian belakangnya kalau capek gitu ya. Lah gimana dengan Ibunda Maryam? Diperintahkan bahkan nggak boleh melahirkan di Palestina. Harus keluar. Berat sekali. Makanya kalau nanti lihat di dalam surat ya, itu disebutkan sampai Ibunda Maryam itu mengatakan, ya Allah, andaikan aku lebih baik mati saja. Saking memang beratnya gitu. Kebayang, sudahlah kemudian harus menelan bahwa orang pada ngomongin dia gitu kan. Kemudian dalam kondisi hamil yang sangat berat dia harus berjalan sendirian.
dan dia tidak boleh berbicara, harus puasa dari berbicara. Ini kan berat sekali. Tapi Masya Allah, Allah cuma pengen Ibunda Maryam tidak bergantung kecuali kepada Allah. Tadi ya, dari mulai makanannya dijaga sama Allah. Ya. Bahkan bicaranya pun dijaga sama Allah. Sampai kemudian ketika melahirkan kan, kita mengetahui ceritanya bahwa makanan ya saat Ibunda Maryam pun melahirkan kan berat tuh ya, perlu tenaga. Itu Allah sendiri yang kemudian menciptakan pohon kurma di sebelahnya. Ya. Awalnya itu padang pasir aja. Dan bukan cuma itu, ini bukti bahwa ketika patuh sama Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya. Bahkan termasuk ketika beliau itu udah nggak tahan ya mau melahirkan, akhirnya berhenti pada satu tempat, ya. Itu sampai Allah sendiri yang membuatkan sungai, ada aliran sungai di sekitarnya. Ada pohon kurma yang bisa dengan mudah diambil oleh Ibunda Maryam. Dan Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Ibunda Maryam untuk berpuasa bicara, setelah anak yang dilahirkan Nabi Isa, justru hal yang bisa ditampak ya, keistimewaan atau mukjizat dari seorang bayi yang baru lahir. Dia kemudian bisa mengucapkan salamnya kepada ibundanya. Kata-katanya tuh udah bisa lancar gitu. Ya. Yang kemudian nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap pertanyaan yang ditujukan kepada Ibunda Maryam yang jawab hanya Nabi Isa. Artinya apa? Teman-teman dan saudari-saudariku semuanya, ini baru satu contoh ya, bahwa menjadi seorang yang kemudian akan mendapatkan pertolongan Allah, ya, janji Allah yang luar biasa, itu pasti nggak luput dari yang namanya ujian. Semakin kita dekat dengan Allah gitu ya, maka semakin ada ujian-ujian yang bertambah. Kenapa? Karena Allah pengen kita itu punya keistimewaan yang bertambah, bertambah, dan bertambah. Kita aja kadang-kadang ya, tanpa sadar, kalau di dunia kerja, ya, kalau level kita level staff biasa, maka cabaran atau tantangannya kan biasa. Kita akan mendapatkan posisi, ditingkatkan, dipromosikan level kita dari staf biasa menjadi staf yang eh, punya keistimewaan khusus karena kita berhasil melewati amanah atau bisa menjalankan amanah yang tidak biasa, ya, yang bisa dilakukan oleh staf-staf biasa. Ketika menjadi staf yang di atas itu, kemudian ingin menjadi katakanlah jadi kasih, ya, kita juga kemudian diuji dengan sebuah amanah yang hanya bisa dilakukan kapasitasnya sebagai seorang kasih. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah juga begitu. Allah itu adalah guru yang terbaik. Ya. Dan cara Allah kemudian mendidik kita dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa kehidupan. Nah, itu sosok Ibunda Maryam yang luar biasa. Maka yang kayak gini-gini mesti diajarkan nih kepada anak-anak kita. Jangan anak-anak kita cuma tahu bagaimana ya menjaga virginity saja, menjaga keperawanan saja, kan banyak tuh. Alah, nggak apa-apa deh gitu. Yang penting masih tetap perawan kan, yang penting nggak sampai begitulah gitu. Tidak, ya. Sosok Ibunda Maryam mengajarkan bukan hanya ya Iva atau menjaga diri itu bukan hanya menjaga dalam hal keperawanan atau virginitas saja, tetapi dalam hal Iva menjaga kemuliaan diri. Tadi menjaga kehormatan. Oke? Kemudian sosok kedua, sosok yang luar biasa. Yang Allah hadirkan juga sebagai cermin bagi kita untuk ya, ya walaupun kemudian nggak bisa di surga Firdaus, di emperan surga juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi udah jelas kalau kita mencontoh ini pasti insya Allah masuk surga gitu. Kalau kita mencontoh dengan ikhlas. Yang kedua adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Kita ketahui beliau adalah istri Rasulullah SAW. Istri pertama. Ya, kecintaan Rasulullah kepada Ibunda Khadijah menandakan bahwa Ibunda Khadijah memberikan sepenuh hati dirinya kepada sang suami tercinta.
Baginda Rasulullah sangat puas menikah dengan Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah memiliki sosok-sosok sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang sempurna. Oh, ini sulit banget untuk mencontohnya, ya. Tapi minimal ya ada dikit-dikit mirip-miripnya lah gitu. Ibunda Khadijah ketika kemudian menikah dengan Rasulullah, seperti kita ketahui, sudah berusia 40 tahun, ya. Sementara baginda Rasulullah berusia 25 tahun. Jarak yang cukup jauh. Yang sekarang mungkin akan sangat jarang kita temukan, ya. Tetapi hal yang kemudian jarang dibahas ya, ini terutama di kalangan bapak-bapak begitu ya. Bukan saya menurut menganut monogami, tetapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tipe yang setia, ya. Jadi ketika baginda Rasulullah itu menikah dengan ibunda Khadijah, ya, sampai kemudian ibunda Khadijah wafat, itu kan Rasulullah tidak pernah, ya, menikah lagi, gitu. Jadi ibunda Khadijah adalah istri Rasulullah sampai beliau wafat. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah tidak perlu istri yang lain karena semuanya sudah terpenuhi oleh ibunda Khadijah. Nah ini kan jadi kita mikir, ih kayak gimana gitu ya. Dan bahkan satu saat ketika Aisyah radhiyallahu an sebagai istri kedua daripada istri yang berikutnya ya setelah ibunda Khadijah wafat itu, eh apa namanya, menikah dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah ini kan cintanya kepada Khadijah itu kan memang tidak pernah hilang, gitu ya. Satu saat Ibunda Aisyah itu ya mendengar tuh Rasulullah kalau lagi bercerita tentang Ibunda Khadijah tuh semangat banget. Semangat banget. Matanya tuh berbinar-binar, tanda memang masih cinta sekali. Nah, sampai kemudian ketika itu ya Aisyah wajar cemburu gitu kan, ya namanya juga istri gitu. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Udahlah, jangan ngomongin wanita tua itu lagi lah, ya. Kan engkau sudah mendapatkan ganti gitu kan. Udahlah jangan ngomongin perempuan tua, maksudnya jangan ngomongin Khadijah lagi gitu. Karena cemburu lah Aisyah, karena kalau Rasulullah ngomongin Khadijah tuh matanya berbinar-binar gitu. Makanya Aisyah bilang wajar ya, jangan ngomongin wanita tua itu lagi. Bukankah Allah telah memberikan ganti kepadamu seorang istri yang lebih baik darinya gitu. Ya. Jadi Aisyah ini juga pede gitu ya, confidence dia mengatakan, bukankah Allah telah menggantikan kepada engkau seorang istri yang lebih baik darinya gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dan ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, Ahmad dan Tabrani. Rasulullah mengatakan, tidak, tidak wahai Aisyah. Allah tidak pernah memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Masya Allah. Ya. Lihat tuh bagaimana Rasulullah tuh. Ini sebenarnya bukan kepada Rasul, tapi kepada bagaimana sosok Ibunda Khadijah itu sampai-sampai membuat Rasulullah itu cinta luar biasa gitu. Allah tidak pernah memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Ia percaya kepadaku ketika orang-orang mendustakanku. Ia memberikan hartanya kepadaku ketika tidak ada orang lain yang mau membantuku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan aku anak-anak melalui rahimnya, sementara istri-istriku yang lain tidak memberikan aku anak. Ya. Umat filah yang saya cintai karena Allah. Jadi pernikahan Baginda Rasulullah dengan Ibunda Khadijah ini memang monumental sekaligus romantis. Jadi Ibunda Khadijah dengan Rasulullah ini tinggalnya kan nggak jauh. Sebenarnya mereka tuh saling kenal. Rasulullah kenal Ibunda Khadijah kenal dengan Rasulullah. Dulu yang namanya Mekah itu kan nggak luas. Ya orang juga belum banyak gitu kan. Kenal lah gitu. Ya tahu-tahu lah. Oh iya Rasulullah, oh iya itu Khadijah tahu. Rasulullah juga tahu bahwa Ibunda Khadijah adalah bangsawan dengan harta kekayaan yang luar biasa. Ya. Jadi 2/3 harta yang beredar di Mekah ketika itu adalah milik Khadijah. Ya, karena perniagaan yang luar biasa. Nah, satu saat Ibunda Khadijah dalam mimpinya itu bermimpi matahari itu berada di atas rumahnya gitu ya, muter-muter gitu kan, sampai kemudian akhirnya masuk ke dalam rumah. Ini sebelum menikah ya, sebelum menikah.
Sampai kemudian akhirnya ketika dia masuk, dia lihat kan, masuk dalam rumah, sehingga rumah itu begitu terus. Ibunda Khadijah ini punya paman bernama Warokoh bin Naufal, ya, seorang pendeta yang masih asli, ya, beliau menganut agama Nabi Isa. Karena memang kan dulu belum turun risalah ya, sehingga Ibunda Khadijah itu datang bertemu dengan Warokoh dan bertanya kepada Warokoh, ya Warokoh, sungguh tadi malam aku bermimpi begini begini begini, ya. Sampai kemudian akhirnya Warokoh mengatakan ya bahwa ya aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminang, yang memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin baik. Ya, sampai kemudian akhirnya singkat cerita ya, dibantu dengan Maisaroh, ya, seorang staf daripada Ibunda Khadijah, akhirnya Ibunda Khadijah pun menikah dengan Rasulullah SAW. Tapi masalahnya, poinnya, ya, kenapa sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan jaminan beliau sebagai sosok yang akan menjadi pemimpin wanita di surga? Ya, kalau udah jadi pemimpin kan berarti kan ada hal-hal distinction ya, hal-hal istimewa yang dimiliki oleh sosok tersebut. Jadi tadi seperti saya katakan, Ibunda Khadijah menikah dengan Rasulullah pada posisi paling kaya. Ya. Yang ngelamar Ibunda Khadijah itu banyak banget. Karena Ibunda Khadijah itu cantik sekali. Kalau dari riwayat-riwayatnya sangat cantik. Menjaga kecantikannya walaupun Ibunda Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah sudah menikah 2 kali. Punya anak 3, ya. Tapi beliau itu sangat cantik. Ya. Maka semua bangsawan-bangsawan, ya, pengusaha-pengusaha itu ngantri untuk menikah dengan baginda Ibunda Khadijah. Tapi kemudian Ibunda Khadijah mengatakan, kalaulah pernikahannya aku cari adalah harta, hartaku lebih banyak dibandingkan dengan harta mereka. Ya, kalau yang aku cari dari sebuah pernikahan adalah apa namanya kebangsawanan, jabatan, ya, atau prestis, aku adalah bangsawan. Sungguhnya bukan itu yang aku cari. Aku mencari sosok wanita yang bisa melengkapi kekurangan aku. Ya, lihat ya, di sosok nih Ibunda Khadijah mengatakan ketika dia ditanya mau menikah itu untuk apa? Aku ingin menikah dengan seseorang yang bisa melengkapi kekurangan aku, menyempurnakan kekurangan aku. Jadi kalau kemudian ada orang yang datang itu pengusaha, lah dia udah punya harta banyak. Nggak perlu dilengkapin. Kalau yang kemudian datang adalah apa namanya bangsawan, dia juga seorang bangsawan. Maka dia mencari sosok yang bisa melengkapi kekurangan pada dirinya. Dan dia mengatakan itu ada pada diri Muhammad. Keren nggak gitu ya? Jadi nggak kepikiran tuh kalau kemudian sekarang kan wah nyari yang kaya, nyari yang punya duit banyak gitu kan. Baginda Khadijah, Ibunda Khadijah karena memang punya harta ya, tapi lihat nanti bagaimana Ibunda Khadijah bahkan menyerahkan semua hartanya. Kenapa? Karena yang dia cari adalah selama ini dia merasa ada sesuatu yang masih belum lengkap pada diri saya, pada diri Ibunda Khadijah. Ya, dan saya mencari suami yang bisa menutupi dan melengkapi kekurangan itu. Dan itu dia melihat ada pada diri Rasulullah SAW. Makanya kan gimana Ibunda Khadijah ya, saking pengennya menikah karena dia tahu bahwa ini yang bisa melengkapinya begitu ya. Itu ketika kemudian Rasulullah SAW itu ketika dilamar pertama kali, maksudnya dengan melalui perantara ya, Ibunda Khadijah menanyakan apakah Rasulullah mau menikah dengan dia. Kan Rasulullah masih mempertanyakan, ya, saya nggak punya apa-apa. Kan Rasulullah nggak punya apa-apa ya. Rasulullah ketika menikah dengan Ibunda Khadijah pada posisi dia hanya sebagai staf, ya, dan dia harus menghidupi ketika itu keluarga pamannya. Kemudian kata Rasulullah, kan kenapa nggak menikah dengan yang lain saja, ya? Tapi ketika itu Ibunda Khadijah mengatakan nih, jika segala kenikmatan hidup diserahkan kepadaku, ya, dengan banyak yang lamar, yang kaya-kaya menjanjikan segala macam harta itu, dunia dan kekuasaan para raja Persia dan Romawi diberikan kepadaku. Tetapi aku tidak hidup bersamamu, Muhammad, maka semua itu tidak ada artinya bagiku. Ya, lihat ya, romantis banget ya.
Tapi tadi poinnya itu bukan cinta buta gitu. Kenapa? Karena dia melihat sosok Rasulullah itu adalah sosok yang religius, sosok yang amanah, sosok yang jujur gitu kan. Yang dia butuh itu. Kalau harta semuanya udah ada. Ya. Nah, ini juga dibuktikan oleh baginda Ibunda Khadijah radhiyallahu an, ya. Bagaimana beliau sangat tahu psikologi seorang laki-laki ketika menikah dengan Rasulullah, ya. Ketika menikah dengan Rasulullah kan pada posisi Rasulullah itu stafnya. Ibunda Khadijah adalah CEO yang 2/3 harta yang ada di Mekah itu punya dia semua. Kebayang nggak nikah sama perempuan, ya pastinya nanti dia akan mengontrol gitu kan bahasanya gini-gini dan sebagainya. Tapi tidak berlaku pada Ibunda Khadijah. Setelah beliau menikah dengan Rasulullah, ya, ijab kabul sudah dilakukan, maka pertama kali yang dia sampaikan kepada baginda Rasulullah, ya, adalah apa? Seperti yang tertulis di dalam screen saya. Hai Al-Amin, karena memang dulu Rasulullah kan dikenal sebagai Al-Amin. Bergembiralah. Semua harta kekayaan ini, ya kan yang punya harta siapa? Ibunda Khadijah. Setelah menikah nih ya, semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya, adalah menjadi milik. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang engkau ridho. Coba ya gitu. Jadi ketika pertama kali menikah, Khadijah nggak ingin suaminya itu merasa lebih rendah daripada istrinya. Sehingga semua pengelolaan harta, hak milik hartanya, semuanya itu disebut yang bergerak dan tidak bergerak, begitu ya, itu dipindah namakan kepada suami. Nggak ada yang kayak begini. Ya, semua soal. Ya. Kenapa? Karena memang Ibunda Khadijah begitu percaya. Dan ini memang berdampak kan. Kalau misalkan dalam sebuah pernikahan, kadang-kadang kan pernikahan akan berubah. Ya, hubungan suami istri akan berubah. Tergantung apa? Tergantung siapa yang punya kuasa lebih besar. Karena Ibunda Khadijah tahu psikologis itu akan juga mempengaruhi Rasulullah, maka dia pindahkan semuanya. Bahkan ada hak yang diberikan oleh Ibunda Khadijah agar Rasulullah bisa membelanjakannya ke jalan mana yang engkau ridhoi. Coba. Karena dia tahu Rasulullah tidak akan mungkin membelanjakan hartanya kecuali di jalan kebaikan. Ini kan luar biasa. Mana ada perempuan yang kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki sampai kemudian menyerahkan sedemikian rupa. Apalagi ya kita ketahui setelah menikah dengan baginda Rasulullah dan kemudian baginda Rasulullah ya mendapatkan amanah risalah yang setelah itu ujian menempa beliau ya luar biasa beratnya sampai harta yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah yang sudah diserahkan kepada baginda Rasulullah habis bis, tidak tersisa sedikit pun, habis bis. Sampai kita tahu bagaimana di akhir kehidupannya Ibunda Khadijah hanya memiliki satu baju yang itu penuh dengan tambalan. Dan bukan hanya itu, yang awalnya Ibunda Khadijah itu berada di rumah yang mewah, disertai dengan makanan yang mewah, tapi di akhir kehidupannya masih bersama dengan Rasulullah. Dia berada dalam kondisi kelaparan karena tidak cukup makanan. Semua hartanya habis. Semua harta kekayaannya habis. Untuk apa? Dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga sampai-sampai ya, ini juga satu kondisi yang apa namanya? eh bisa kita baca di sini ya. Mengharukan ketika saya baca dia ada bukunya ya, bukunya itu. Ketika Rasulullah duduk di atas pangkuan baginda Ibunda Khadijah ya. Beliau memang sangat romantis begitu kan. Sampai kemudian ketika itu kan Ibunda Khadijah usianya sudah 60-an tahun ya, dekat dengan kematiannya.
Ketika itu Ibunda Khadijah menangis dan air matanya jatuh di pipi Rasulullah SAW. Yang membuat Rasulullah terbangun gitu. Dan kemudian Rasulullah berkata, ya istriku, kenapa engkau menangis? Ya, apakah engkau menyesal gitu ya? Mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan Muhammad? Dulu engkau adalah wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal menikah dengan Muhammad? Ya istri. Ya. Rasulullah merasa bersalah juga gitu. Ada rasa bersalah gitu kan. Karena kan memang hartanya habis. Sampai-sampai diceritakan, ya, Fatimah itu tidak cukup makan ya, tidak cukup makan. Bahkan ASINya saja itu sudah kering. Karena Ibunda Khadijah tidak punya cukup makanan untuk bisa makan memenuhi gizi. Lalu kemudian Ibunda Khadijah mengatakan, bukan itu yang aku tangisi, ya suamiku. Dahulu aku punya kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul. Dahulu aku bangsawan. Kebangsawanan aku juga sudah aku serahkan kepada Allah dan Rasul. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul. Wahai Rasulullah, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memiliki atau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambilkanlah tulang belulangku, jadikanlah ia sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa tetap berdakwah. Ini kan luar biasa, ya. Romantis sekaligus sangat-sangat menyentuh. Ada cinta di situ, ya. Ada pengorbanan yang didasari atas dasar cinta. Ketika dia cinta, ketika Ibunda Khadijah cinta banget sama Rasul, dia menyerahkan semuanya. Bahkan andaikan aku sudah wafat dan engkau masih butuh sesuatu, ambillah tulang belulang. Sampai seperti itu. Di mana kita bisa temukan wanita seperti itu? Maka nggak aneh, ya, khot sekalian, saking mulianya Ibunda Khadijah, ya, itu sampai mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sampai Ibunda Khadijah mendapatkan salam dari Allah. Malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena mulia banget. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, luar biasa. Walaupun dia adalah bangsawan, CEO dari perusahaan dia, tapi dia masak gitu. Karena kan anaknya banyak ya. Anak dari istri suami pertamanya aja 3. Ya. Belum anak dengan baginda Rasulullah. Ditambah dengan Ali bin Abi Thalib tinggal bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat Zaid bin Haritsah. Berarti ada 11 orang yang ada di dalam rumahnya. Dan itu dia sendiri yang kemudian Ibunda Khadijah sendiri yang memasakkan dan sebagainya. Ya. Sosok yang sangat luar biasa, yang kalau kita kemudian cari keistimewaan ini tidak bisa didapat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Khadijah mungkin sudah tidak ada. Khadijah pernah menempati tempat yang paling spesial di hatiku, kata Rasul. Dan tempat yang spesial di hatiku itu tidak pernah bisa digantikan dengan yang lain. Aku biarkan dia kosong. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya 25 tahun kan bersama dengan Rasulullah, dan itu cuma berdua gitu kan, tidak ada yang, maksudnya suami istri itu kan setia ya, maka banyak cerita ya. Sampai pun ketika Rasulullah rindu begitu, Rasulullah biasanya begitu, kalau rindu dengan Ibunda Khadijah maka dia akan datang ke pusara Ibunda Khadijah dan kemudian ya bercerita saja, cerita apa yang dirasakannya dan sebagainya ya.
Kenapa? Karena Rasulullah merasakan tadi, saat orang tidak beriman, dia adalah orang yang pertama beriman dan mempercayai. Saat orang lain tidak ingin memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah, maka Ibunda Khadijah memberikan semuanya kepada. Kan kerasa banget. Rasulullah tuh ngerasain banget betapa susahnya ketika itu, maka adanya Ibunda Khadijah itu begitu membantu dan begitu membesarkan hati. Saat Ibunda Khadijah kemudian menenangkan hati baginda Rasulullah SAW saat mendapatkan wahyu pertama, itu pun unforgettable gitu bagi Rasulullah. Ya, yang juga kemudian dirasakan oleh Rasulullah adalah cinta Ibunda Khadijah sampai-sampai beliau sendiri pun merasakan susah gitu. Ya, teringat ketika Ibunda Khadijah merasakan hari-hari akhir kematiannya itu sudah semakin dekat. Ya, tapi dia tidak ada kain kafan kan? Saking miskinnya coba. Sampai ada kain surbannya Rasulullah. Ya, kata Khadijah, dia tidak berani bicara kepada baginda Rasulullah. Dia hanya berkata kepada anaknya Fatimah, iya Fatimah, ya, pengen banget ketika nanti wafat, surban Rasulullah itu yang menjadi kain kafan. Ya, karena merasa pengen dekat terus dengan suaminya gitu ya. Maka tolong mintakan kepada ayahmu agar kain surbannya nanti diperbolehkan untuk dirinya ketika dia wafat, Masya Allah. Dia nggak berani minta sama suaminya, saking cintanya, saking nggak enaknya. Yang diinginkan oleh Ibunda Khadijah, bagaimana dia mau memberikan? Karena kan status suaminya ini bukan suami biasa, tapi Rasulullah gitu. Nggak enak minta, pengennya ngasih. Nggak enak minta, pengennya memberi. Ya. Sampai kemudian Fatimah menceritakan hal itu kepada Rasulullah dan mengatakan, ya ayah, sesungguhnya ibu menginginkan sekali surbanmu untuk menemani nanti menjadi kain kafannya ketika beliau wafat. Ya. Masya Allah. Sampai kemudian nih, Masya Allah ya, sampai kemudian akhirnya kain kafan untuk Ibunda Khadijah, kain kafan untuk Rasulullah, dan juga anak Fatimah ya, dan juga cucu Rasulullah itu khusus Allah berikan langsung dari langit untuk kain kafan Ibunda Khadijah. Lihat bagaimana kemuliaan yang Allah berikan saat Ibunda Khadijah masih di dunia. Sudah sangat luar biasa. Diberikan salam, ya, diberikan kemuliaan yang luar biasa, ya, ditemani oleh sosok manusia yang sangat agung. Kenapa? Karena emang Ibunda Khadijah itu memberikan yang terbaik buat Allah. Ibunda Khadijah punya harta yang semuanya diserahkan untuk kebaikan. Bahkan sampai akhir kehidupannya dia sudah tidak lagi merasakan lapar, ya, dan sebagainya. Jujur ya, kalau saya pribadi, ya Allah melihat sosok Ibunda Khadijah, malu gitu. Kita nyontoh yang mana? Kayaknya berat banget gitu. Ya. Memiliki harta nggak seperti Ibunda Khadijah. Ya. Maka mungkin minimal bagaimana mencontoh sosok Ibunda Khadijah sebagai seorang ibu yang baik. Tadi ya, beliau memenuhi keperluan anak-anaknya, beliau memastikan keperluan anak-anaknya itu ada. Makannya, beliau yang handle. Sementara kerjaan yang kaitannya dengan perusahaan yang dia miliki, dia langsung serahkan kepada suaminya, dia langsung serahkan kepada staf-stafnya. Dia memilih menjadi sosok seorang ibu, ya, yang dirindukan oleh anak-anaknya. Padahal tadi ya, dia adalah orang yang selama ini dibesarkan dengan kekayaan dan sebagainya. Kalau dia mau, dia tinggal ambil aja ya, babysitter lah ini dan sebagainya, tidak. Tapi Bunda Khadijah memilih memasakkan untuk anak-anaknya gitu ya, menyediakan keperluan suaminya, menyediakan keperluan anak-anak. Kenapa bisa seperti itu? Karena fokusnya itu tadi, fokusnya itu akhirat, akhirat, akhirat. Ya, bukan fokus yang lain. Ya. Nah, ini menjadi eh, cermin yang sangat luar biasa. Cermin yang sangat jernih banget buat kita. Tinggal bagaimana kemudian kita sendiri ya bisa kemudian kan kalau cermin kan kita ngelihat apa yang kurang kan kalau kita ngaca gitu kan. Oh ini masih berantakan, kita rapiin gitu kan. Nah, Ibunda Khadijah itu seperti lagi cermin yang bening
ya, yang bersih banget, yang kita bisa melihat apa kekurangan yang patut kita perbaiki. Nah, itu yang berlaku pada Ibunda Khadijah. Dan Rasulullah selalu mengulang-ulang bahwa Ibunda Khadijah adalah sosok yang pertama kali masuk Islam. Jadi dia adalah sosok yang seorang istri yang selalu membenarkan, ya. Adalah orang pertama yang membenarkan suaminya. Karena suami itu kan paling nggak suka kalau diselisihi gitu kan. Nah, Ibunda Khadijah itu kalau misalkan belum ada cerita sekarang ya parenting-parenting ya tentang hubungan suami istri itu Ibunda Khadijah sudah melakukannya dengan luar biasa. Ya. Kemudian bagaimana Ibunda Khadijah itu sudah menjadi sosok istri sekaligus ibu yang sempurna di mata Rasulullah. Hingga Rasulullah tidak pernah berpikir yang lain ya. Menikah dengan Ibunda Khadijah selama 20 tahun, 25 tahun ya, tanpa kemudian eh, menikah dengan yang lain. Istri yang senantiasa dikenang dan juga bagaimana pengorbanan serta perjuangan Rasulullah, perjuangan baginda Ibunda Khadijah yang sangat luar biasa. Ya. Nah, waktu saya masih masih banyak. Afwan Ustazah, sebenarnya sudah agak ini Ustazah, agak semakin sedikit. Atau Ah, nanti kita mau di sesi berikutnya Ustazah. iya, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu. Silakan kalau ada. Saya sudah menyampaikan memang kepada Mbak Elis ya kemarin ini materinya memang cukup banyak karena memang bicaranya tentang bercermin, automatically saya akan bicara tentang kisah begitu ya. Eh, Ya Ustazah, mungkin mencoba merekap sedikit ya Ustazah apa yang tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama adalah Allah itu telah memberikan kemudahan ya bagi kita untuk memantaskan diri bagaimana menjadi wanita penghuni surga. Dan kemudahan yang diberikan itu kita tidak usah repot mencari ke sana kemari bagaimana caranya, tapi sebenarnya sudah ada 4 cerminan yang bisa kita jadikan contoh ya wanita penghulu surga, yaitu Maryam binti Imron, Siti Aisyah binti Muzahim, Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Khadijah binti Khuwailid. Dan pada sesi ini kita jadi semakin bersemangat ya untuk memantaskan diri. Karena ternyata wanita dunia itu bahkan bisa menjadi lebih baik daripada bidadari surga. Padahal bidadari surga itu tadi disampaikan tutup kepalanya saja itu bisa menyinari langit dan bumi. Itu nggak terbayang sih Ustazah. Gimana ya menjadi lebih baik daripada bidadari surga. Mungkin di sini selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanya jawab dipersilakan atau saya persilahkan. Kebetulan di sini saya lihat ada Ibu Rani Mervina. Ibu Rani berkenan Bu Rani. sudah ada 3 yang raise hand. Oke, ada 3 yang raise hand, tapi sebelumnya saya mempersilahkan kepada Ibu Rani jika ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustazah. Saya panggil Ustazah Diana atau Ustazah Nur? Boleh Ustazah Wid aja. Ustazah Wid, salah dua-duanya tadi. Selamat siang Ustazah, Mbak Eldes dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kegiatan yang sangat positif ini pertama ya Mbak Eldes ya, eh, Iya, terlaksana. benar. Benar, Bu Rani. Ini merupakan Terima kajian kasih muslimah Ustazah pertama. sudah berkenan sharing ilmu, memberikan pencerahan kepada kami. Ini mayoritas mungkin teman-teman di lingkungan BPJS Tenagakerjaan dan mayoritas ibu-ibu kayaknya yang hadir. Hmm. Saya sendiri tadi mohon maaf karena terinfonya agak belakangan, jadi nggak menyimak secara utuh dari awal. Saya baru join ketika mungkin topiknya sudah banyak ke Sayyidah Khadijah, Ustazah. Nah, iya. Tapi anyway tetap isi semua sih. Kalau orang bilang daging semua, artinya
satu pencerahan dan di sela-sela kita mungkin yang sebagai ibu, sebagai wanita di keluarga, di samping melakukan tugas-tugas kita dalam peran keseharian maupun sebagai wanita pekerja, tetap harus terus memperbaiki diri, tentu pada sosok-sosok teladan seperti yang wanita-wanita tadi yang saya sampaikan. Dan forum seperti ini saya pikir cukup luar biasa untuk kita refresh. Barangkali selama ini cukup banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal lain, tapi tentu kita harus menambah ilmu terus, terutama ini juga bagian dari persiapan kita karena dunia ini kita jadi hanya sementara ya Ustazah ya. Jadi terima kasih Mbak Eldes dan rekan-rekan yang menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan terus berjalan eh, di minggu-minggu berikutnya ini, mingguan ya Mbak Eldes ya, Masih dalam bulanan, ya bulanan ya. masih kita lihat dulu. Ya Ustazah mungkin kami juga mohon nasihatnya, misalkan apa ya, kondisi sekarang tentu nggak mudah ya bagi kita sebagai perempuan dengan tantangan yang luar biasa di era yang mungkin secara fasilitas akses komunikasi sangat luar biasa gitu ya. Tentu hal baiknya cukup banyak. Kita bisa belajar, menyimak dan mendengarkan ceramah-ceramah agama lebih mudah. Banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan kalau kita mau gitu ya. Istilahnya kalau kita terus mau belajar, artinya nggak perlu kalau alasannya kita nggak sempat hadir kajian-kajian secara langsung, banyak sekali forum seperti ini gitu. Tapi tantangan yang lain juga luar biasa, luar biasa gitu kan. Artinya semua punya eh, dua sisi gitu. Ibarat mata uang ada dua sisi, positif dan negatifnya. Tinggal bagaimana kita mengambilnya. Nah, mungkin yang dari sisi tantangan nih Ustazah ya, mungkin itu mohon nasihatnya. Karena tentu dalam membesarkan anak-anak menjadi tokoh sentral juga di keluarga, di mana dengan arus informasi yang cukup kuat, bagaimana kita bisa membentengi keluarga, seperti Khadijah melindungi keluarganya, ataupun perempuan-perempuan soleha lainnya. Mungkin itu mohon nasihatnya sih Ustazah. Terima kasih. Insya Allah Bu Rani. Ya, Mungkin terima kasih ya Bu Rani. topik-topik berikutnya ya. Karena memang ini juga penting, betul, saya setuju banget tuh Mbak Eldis dengan apa yang disampaikan Bu Rani ya. Karena saya teringat ya, mendidik laki-laki itu sebenarnya mendidik dirinya, tetapi mendidik perempuan adalah mendidik negara, mendidik bangsa. Karena di balik perempuan itu kan dia mendidik anak ya, mendidik komunitas gitu. Jadi penting banget memang. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa singgung terkait dengan itu ya Mbak Eldis ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Rani. Jadi Ustazah Bu Rani ini Deputi Keuangan di Oh, institusi kami. Jadi kami sangat terima kasih sekali di sela-sela waktunya yang juga ampun. amat sangat padat masih menyempatkan diri untuk mengikuti kajian muslimah ini. Barakallah Bu Rani. Selanjutnya mungkin saya akan persilahkan kepada Ibu Afrilah ya, karena saya lihat ini dari awal sudah bergabung termasuk yang paling awal ya. Oh, Masya Silakan, silakan Bu Afrilah mungkin menyebutkan, memperkenalkan diri dan bisa mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Eldes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ustaz Zawid, perkenalkan mungkin saya Afrilah dari kantor cabang Bali Gianyar. Mungkin ini sedikit ya, tadi luar biasa memang materinya yang dibawakan. 4 wanita yang menjadi terus terang saya iri secara pribadi, Ustazah. Nah, mungkin saya terkait ini kira-kira ini kan kalau kita mau bercermin dengan kehidupan 4 wanita yang menjadi apa tokoh yang menjadi panutan saya itu eh, dibawa ke dunia kerja yang ada sekarang ini di mana agak-agak kalau menurut saya pribadi ya ini suatu tantangan yang besar ya, suatu tantangan yang besar
Nah, mungkin Ustazah bisa memberikan masukan atau nasihat-nasihat atau amalan-amalan apa sih yang kira-kira bisa kami lakukan secara rutin, di mana peran kami di sini sebagai seorang ibu maupun seorang wanita yang bekerja agar bisa menyeimbangkan kehidupan keluarga, pekerjaan, tapi juga bisa meraih surga, insya Allah nanti kelak di akhirat. Mungkin bisa ada tips-tips atau amalan-amalan rutin yang bisa kami lakukan, Ustazah. Seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya mungkin agak-agak melenceng, tapi ya, Masih terima nyambung, kasih. Mbak April. Oke, terima kasih banyak, Ustazah. Terima kasih, Mbak Eldes. Kita kumpulkan saja biar bisa sekalian dijawab ya, Mbak Eldis ya. Oke, ya baik. Untuk selanjutnya, saya Silakan. persilahkan kepada Ibu Yala, mungkin Ibu Yala. Mbak Eldes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Ustaz Jawid. Saya dengan Yala Mariam. Ya. Nama saya ada Mariamnya. Oh, Pasti Masya orang Allah. pasti orang tua saya menginginkan halnya seperti itu ya, Amin, Ustazah. Tapi amin. saya sangat malu sekali seperti tadi disampaikan, mungkin secara umum kami sebagai wanita, khususnya saya malu banget karena kalau melihat perjuangan beliau-beliau kayaknya kita ini belum ada apa-apanya, apalagi kelakuan kita lah ya seperti itu. Tapi bukan itu, intinya adalah bahwa kebetulan saya single parent dan kebetulan lagi saya akan pensiun. Yang saya ingin tanyakan, Ustadz, terkadang pada titik terendah ketika harus bertindak sebagai seorang ibu dan ayah, apalagi ketika akan menghadapi masa pensiun sementara anak-anak masih butuh biaya, itu apakah ada yang bilang kan rezeki anak-anak udah ada kok gitu kan. Orang tua saya bilang rezeki anak-anak udah ada, nggak usah ditakutkan seperti itu kan. Nah, tapi di sisi lain apakah memang kita harus berpayah-payah untuk mencari nafkah, membiayai mereka seperti saat sekarang masih bekerja itu kan memang kita sudah ada tugas ya. Walaupun ada keseimbangan antara ibadah dan bekerja, namun ketika sudah berusia, kita kan pengennya itu lebih banyak ibadah gitu ya Ustaz. Tapi sementara ini masih ada anak-anak yang harus kita didik Jadi lah amanah istilahnya ya. seperti itu. Jadi apakah memang boleh kita tetap menyeimbangkan antara dunia dan akhirat nanti yang pengen kita raih ya, karena merasa rasanya masih jauh banget gitu kan, rasanya malu gitu. Apa yang mau kita bawa gitu. Itu kadang Ya. kesedihan saya cuman gimana ya, saya punya tanggung jawab kepada anak-anak, tapi saya juga pengen lebih banyak lagi gitu. Karena sampai saat ini, tadi saya teringat Ustazah bilang, saya rasanya merasa kok Tuhan sayang banget ya sama saya, padahal begitu banyak dosa yang saya buat gitu. Ya. Karena rasanya saya tidak pernah untuk saat ini, setelah beberapa lama, dulu mungkin banyak cobaan, tapi di akhir-akhir waktu ini justru saya merasa kok saya rasa kayak nggak punya tantangan gitu. Ini kan katanya kalau Tuhan sayang kita ditegur ya Ustaz. Kok saya rasanya hidup saya terasa nyaman gitu. Sampai saya, Tuhan, saya kok udah nggak dikasih cobaan ya? Apa engkau itu udah nggak sayang lagi atau gimana gitu Ustaz? Jadi saya kadang, mohon maaf agak lebay gitu, saya mikirnya ini Tuhan masih sayang nggak sayang sama saya ya gitu kan. Kok hidup saya rasanya sudah nyaman, maksudnya nyaman tuh dalam arti kata saya nggak kekurangan gitu Iya, mendidik iya. anak-anak saya, walaupun anak-anak bukan anak yang baik-baik banget ya Ustaz, maksudnya ada sih terkadang Iya. mereka berbuat hal-hal, tapi kan sebagai orang tua memang tugas kita meluruskan ya Ustaz, Betul, betul. artinya seperti itu gitu loh Ustaz. Sementara Ya. kalau mau bersyukur kan kita melihat ke bawah ya. Nah, saya Mm-mm. melihat yang lain yang punya tantangan lebih berat tuh, saya, "Ini Tuhan sebenarnya masih sayang nggak ya sama saya gitu loh Ustaz." Jadi Ya intinya Allah. saya, Tuhan itu apakah memang belum memberikan cobaan kayak Ustadz bilang tadi, terus kita harus tetap bersujud karena kadang-kadang saya mau nangisin apa ya gitu. Karena hidup saya menurut saya sudah nyaman gitu Ustaz. Dan saya masih harus kejar dunia nggak ya? Karena anak saya kan katanya sudah ada rezekinya gitu loh Ustaz. Iya, iya. Mungkin itu Ustaz. Iya, Terima kasih iya. banyak ini sudah mendengarkan curhatan saya. Iya, Ustaz, terima kasih Mbak Eldes, terima sama-sama, kasih. Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga satu lagi ada Bu Susanti ya? Ya, dipersilakan Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mbak Eldes, Ustazah Wid, salam kenal, dan juga ibu-ibu semua yang hadir di Zoom ini. Senang sekali saya bisa kita sama-sama di sini belajar bersama lagi ya, ibu-ibu ya, di kesempatan yang
ini yang pertama kali, semoga bisa konsisten ya, Amin. istiqomah untuk belajar bersama-sama. Ustazah Wid, dari yang sudah disampaikan Ustazah, sepertinya saya bisa mengambil benang merahnya ya di 4 wanita muslimah ini yang memang luar biasa ya. Kita masih jauh dari beliau-beliau ini untuk secara kedekatan dengan Allah. Nah, yang ingin saya sampaikan, tanyakan juga ke Ustazah Wid ini dari keempat profil muslimah yang memang paling unggul ini, apakah kita bisa meniru nih Ustazah seperti Mbak Afrila tadi tanyakan ya untuk amalan yang keempatnya ini memang selalu lakukan ya dan mungkin istiqomah dilakukan dan juga ada doa-doanya Ustazah yang bisa mengantarkan kita semua nanti insya Allah ya menjadi penghuni surga Allah. Amin, amin. Amin. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama, Mbak Susanti. Baik, saya langsung jawab ya, Mbak Eldes ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Dengan pertanyaan ini sebenarnya kita makin banyak insight ya yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Saya selalu mengingatkan pada diri saya dan juga teman-teman gitu ya. Saat kita mendengarkan kajian, pastikan dan yakinkan bukan ustazahnya yang sedang berbicara kepada kita. Tapi sesungguhnya Allah yang sedang ingin berbicara kepada kita semua. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba mungkin dalam penyampaiannya ada sesuatu yang memang pas buat kita pada saat ini. Itu bukan karena ustazahnya, bukan karena yang menyampaikannya, tapi karena Allah sedang ingin berbicara dan menyampaikan pesannya kepada kita. Maka teruslah bersyukur ya, karena senantiasa dipilih oleh Allah untuk kemudian mendapatkan pesan-pesan itu. Terkait dengan pertanyaan tadi yang pertama ke Mbak Aprila yang mungkin agak sama juga dengan Bu Susanti ya. Jadi kalau kita lihat ya, walaupun saya belum menyampaikan tentang Ibunda Fatimah dan Asiyah binti Muzahim, ada salah satu karakter yang dimiliki oleh 4 wanita pemimpin surga itu. Yang pertama adalah bahwa keempat wanita ini punya hubungan yang spesial dengan Allah. Bukan hubungan biasa-biasa. Ya, apalagi kalau sekarang orang bilang TTM gitu ya, teman tapi mesra. Dengan Allah itu hubungannya spesial, coba lihat. Kenapa spesial? Karena keempat wanita ini selalu menginginkan dia punya cinta yang luber. Buat siapa? Buat dirinya, buat keluarganya, dan juga buat orang di sekitarnya. Maka, dia tidak menginginkan tangki cintanya itu kosong. Jadi, 4 wanita ini selalu berupaya tidak pernah kehabisan kehabisan cara untuk memenuhi tangki cintanya. Dan 4 wanita ini selalu tahu kemana tangki cinta itu harus dia penuhi, yaitu ke Allah sebagai sumber dari segala sumber cinta. Ya. Maka kalau ditanya jadi tipsnya apa? Ibu di dalam rumah akan menjadi sentral. Suami akan cari istrinya untuk menenangkan hatinya. Anak akan mencari ibunya untuk menenangkan jiwanya. Maka sang ibu harus selalu punya tangki cinta yang full. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia nggak boleh komplain. Nah, kenapa sih kita gitu kan? Ya, kenapa harus kita? Ya emang udah takdirnya Allah ciptakan begitu. Ibu itu oase cinta, ibu itu penenang jiwa, ibu itu adalah pembasuh luka. Berat banget jadi ibu ya. Makasih. Gimana sih caranya nih? Ibu itu oase cinta, ibu itu penenang jiwa, ya, sama ibu atau istri gitu ya. Dan ibu itu pembasuh luka. Maka sang ibu harus menjadi orang pertama yang bisa self healing. Ya. Kemana dia self healing? Ke Allah. Maka seorang ibu itu kalau di rumah ibunya itu bangun siang. Waduh. Tanda-tanda ini nanti tangki cintanya lama-lama habis.
Jadi wajarnya, kalau tadi tipsnya apa? Ibu harus bangun awal. Kenapa awal? Iya, karena di awal, bahkan sebelum subuh lebih baik, di situ untuk ngisi tangki cinta paling afdol. Karena masih sepi, nggak pakai ngantri gitu kan ya. Kenapa? Karena dia tahu nanti pagi kan kita sudah harus tampil ya, tampil sebagai sosok ibu buat anak dan suami. Anak bangunin dengan cinta gitu kan. Sehingga nanti kalau ada orang yang materi bilang, jadi ibu yang dirindukan gimana sih? Jadi ibu yang dirindukan gimana sih? Gitu kan. Ya. Mudah sebenarnya jadi ibu yang dirindukan. Rindulah dulu dengan anak-anakmu dengan tulus, maka anakmu akan merindukan. Ya. Maka tadi tipsnya apa? Punya hubungan spesial. Artinya apa? Kalau punya hubungan yang spesial, maka ya karena kalau hubungan spesial ke Allah itu bentuknya dalam bentuk apa? Sholat. Maka sholatnya itu harus ada tambahan. Jadi bukan cuma sholat biasa. Sholat 5 waktu. Harus ada tambahannya dengan rawatib. Itu menandakan kita punya hubungan spesial dengan Allah. Kalau saya biasa, habis misalkan kalau sempat tahajud gitu ya, saya upayakan selalu tahajud karena tadi selalu harus punya tangki cinta yang full nih. Ya, aduh kalau lagi haid gimana nih Bu gitu kan? Ya ada caranya. Ya, caranya gimana? Selalu setiap pagi saya minimal akan istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Selalu. Kalau bisa di waktu sahur. Kenapa? Ya. Karena di dalam surat Hud ya, itu disebutkan yang istighfar ya, itu ibarat Allah akan memberikan 3 hal. Yang istighfar, wilayah yang kemarau akan diturunkan hujan. Ini seperti ibarat orang yang nggak punya rizki, Allah berikan rizkinya. Ya. Dengan istighfar, orang yang tidak punya anak, Allah akan berikan anak. Dengan istighfar, orang yang galau akan Allah berikan kebahagiaan. Jadi kan ketika kita memulai hari, udah tahu nih kalau mulai hari berarti ada satu tantangan baru yang Allah akan hadirkan di dalam kehidupan kita. Dan kita butuh energi. Dari mana energi itu? Tadi, 100 kali nggak boleh kurang. Kalau saya lagi pengen punya hajat sesuatu, kan anak kita kadang minta doa ya. Mah, Mi, aku mau ujian, doain ya. Wah, itu kan berarti harus lebih tuh. Ya. Kita kan nih doa ibu itu ijabah, mustajab. Ya, apalagi doa ibu yang tulus, doa ibu yang ridho sama anaknya. Tapi untuk kemudian doa ini bisa naik ke atas dengan cepat, kita harus punya apa? Kendaraan. Kendaraannya apa? Zikir. Maka kalau kita punya hajat, anak kita berhajat dan anak kita minta didoakan, tambahin istighfarnya. Ya, kalau bisa 1000, 1000. Ya, kalau bisa ya masih bisanya cuma 100 nggak apa. Saya berangkat juga ke kantor ya pagi. Biasa di kantor itu masuk saya nyetir gitu ya, nyetir sendiri. Saya akan nyetel misalkan murotal atau saya nyetel zikir. Atau kemudian saya pakai apa namanya tasbih gitu ya. Udah, banyakin aja istighfar dalam masa perjalanan menuju kantor. Habis nih istighfar minimal 100, saya akan tambah dengan sholawat. Sholawat minimal 100. Nggak usah sholawat yang full. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Masya Allah. Dimudahkan aja. Itu cara kita tuh. Ya. Minimal itu dulu deh. Kita mulai. Tadi rawatib ya. Rawatib. Kemudian tadi istighfar minimal 100 kali pada waktu sahur sebelum subuh. Dan perbanyak sholawat. Ya. Kalau bisa sholawat penuh lebih baik. Tapi kalau tidak sambil kita jalan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah itu. Masya Allah. Itu hati lebih tenang. Ya. Kemudian Allah datang. La tahsib. Dari arah yang tidak terduga-duga. Apalagi tadi seperti pertanyaan Bu Yala ya. Gimana nih udah mendekati pensiun? Ya namanya manusia. Ya.
dihantui rasa khawatir itu biasa, namanya juga manusia. Justru yang aneh manusia itu tidak punya kekhawatiran, itu aneh, itu bukan manusia namanya. Karena manusia Allah ciptakan begitu kan. Innal insana khuliqa halu'a wa idza marru jazzu'a dan seterusnya. Manusia ada khawatir ya, ada risau, ada galau. Tapi jangan khawatir kata Allah, Allahu waliyul mu'minin. Allah itu walinya orang beriman. Kalau wali namanya apa sih? Kalau wali kan kita mewalikan. Wali kita siapa? Orang tua kita gitu. Maksudnya wali itu apa? Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kalau kita menyerahkan kewalian kita itu kepada Allah, kita artinya menyerahkan urusan kita kepada Allah. Tapi bukan berarti menafikan ikhtiar. Ikhtiar mah tetap. Artinya tadi kalau misalkan saya masih punya anak gitu ya, Bu ya, nggak apa-apa. Niatkan ikhtiar kita ibadah. Pekerjaan kita kan bekerja ya, saya juga bekerja. Niatkan dari mulai kita mau keluar rumah untuk bekerja, ya Allah, saya niatkan pekerjaan ini sebagai ibadah. Maka tolong catat semua lelah saya dalam bekerja. Dan niat saya untuk bekerja, memberikan nafkah yang halal, membantu suami, dan seterusnya. Tolong nilai itu sebagai ibadah. Jadi maka dari kita mulai berangkat tuh pagi-pagi, kita membantu orang, ngurusin klaim, segala macamnya, BPJS Ketenagakerjaan, ngurusin orang begini dan sebagainya. Allah masuk akun ibadah terus. Rugi banget kalau kita keluar rumah untuk bekerja, kita tidak niatkan untuk ibadah. 8 jam, 10 jam kita berada di kantor, kalau tidak kemudian niatkan untuk ibadah, hilang begitu saja, Masya Allah. Sayang. Maka ketika kita niat ibadah, ya Allah ini kerja ibadah, maka insya Allah Allah akan jaga kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Dan ketika kita niat ibadah, ya Allah, aku keluar untuk ibadah, tolong jaga anak-anak. Ya, karena kan memang kan kehidupan kita nih, punten ibu-ibu ya, memang sih bukannya untuk mengejar berlian kan, ibu-ibu kan bekerja nggak ada yang mengejar berlian ya. Ya memang untuk kebutuhan ya, supaya ibadah kita lebih baik, kan begitu kan? Anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga dia bisa mengenal Allah lebih baik gitu. Kita mau punya apa cukup misalkan ada tempat tinggal, kan tempat tinggal juga harus bayar supaya kita bisa beribadah dengan. Jadi semua niat-niat kita bekerja yang didapat dari bekerja harus kita belokkan niatnya untuk supaya kita lebih taat dan lebih baik dalam beribadah. Maka semua nilainya ada jadi ibadah. Maka tadi ya Bu Yala, Masya Allah ya, tidak mudah menjadi single parents. Ya, saya bisa bisa membayangkan ya. Maka Allah pada dasarnya sedang memberikan tambahan pahala kebaikan buat Bu Yala. Kalau kita kan masih bersama suami begitu ya, menghandle anak. Tapi kalau Bu Yala kan harus sendirian semuanya, single parents ya. Masya Allah, kalau ada orang bilang berjalan dengan sayap patah. Kenapa? Karena kan sayap satunya lagi punya suami udah tidak ada. Tetapi kan kita punya Allah. Walaupun mungkin pasti lebih berat gitu ya. Tetapi ganjaran dari Allah pasti pasti lebih besar. Dan terus berdoa ibu-ibu sekalian, saya selalu berdoa ketika mau berangkat kerja, ya Allah, saya niatkan untuk ibadah, saya mengurusi urusan orang lain. Saya tahu lah kalau BPJS Ketenagakerjaan pasti ngurusin ini segala macamnya kaitannya dengan orang gitu ya. Tolong bantu saya mengurus anak-anak saya dan keluarga saya. Nanti Allah mudahkan aja. Anak-anak tuh nggak komplain ya, anak-anak tuh bisa mudah diatur dan sebagainya. Pokoknya ujung-ujungnya Allah, Allah, Allah. Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Jadi balikan semuanya. Ya. Nah, itu tips awal-awal ya. Jangan yang berat-berat dulu, tips yang mudah-mudah dulu. Untuk tips-tips berikutnya jangan lupa tetap bergabung dan hadir nanti ya setiap bulan dalam kajian ini supaya kita kecas terus tadi ya. Ini niatkan dalam rangka memenuhi tangki cinta kita. Ya, tangki cinta kita mungkin udah lama kosong nih ya. Ya, mudah-mudahan nggak defisit ya. Ya biarinlah mungkin yang institusi ada yang defisit ini kita jangan sampai hati kita defisit dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila belum memenuhi ekspektasi ibu-ibu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Zahwid atas materinya dan juga untuk diskusinya. Sebenarnya ini masih ada satu buah pertanyaan lagi, tapi Ah gitu. sepertinya lebih kepada parenting ya, bisa untuk sesi Ya, nanti berikutnya. mungkin Sepertinya berikutnya, ya insya Allah. kita bisa buatkan Ya. khusus materi parenting. Mungkin ibu-ibu juga bisa mengisi link yang sudah kami berikan di grup. Di sini juga kami mohon masukannya, kira-kira materi yang dibutuhkan untuk berikutnya apakah tentang parenting, apakah tentang keimanan. Nanti kita berdasarkan masukan kita akan coba telah lagi dan beberapa. Mungkin untuk menutup kajian ini ya, seperti yang Ibu Ustazah tadi ingatkan bahwa kita harus menjadi lebih baik lagi. Mungkin kalau bahasa anak kekiniannya menjadi the best version of me. Ya. Dan bagaimana caranya selalu memiliki hubungan yang spesial dengan Allah. Ya. Allah lagi, dan Allah lagi. Kami untuk menutup acara ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Zahwi. Jazakillah khair atas materi yang disampaikan. Insya Allah akan menjadi pengingat kami untuk berusaha menjadi lebih baik lagi dan memantaskan diri tentunya untuk menjadi penghuni surga. Dan amin, amin, ya rabbal alamin. Dan untuk Ibu Afrila, Ibu Yala, dan Ibu Santi dari Yayasan, kami akan mengirimkan hadiah sebagaimana janji di awal tadi untuk bagi yang Oh, bertanya. barakallah. Kami akan berikan hadiah. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakillah khair kepada Ustaz Zahwi dan jazakumullah kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya pada sesi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Semuanya. Teman-teman Al-Mahfirah, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Izin Waalaikumsalam.